Nah, dan memang Partai Gerindra menarik, Pak. Karena partainya penguasa. Tidak hanya itu, saya melihat belakangan banyak statement-statement Pak Prabowo sebagai Ketua Gerindra ya bukan belakangan udah lama beliau kan banyak memberikan statement-statement yang sangat menarik bagi saya. Kalau saya memang dari awal para tokoh, para senior saya meminta saya maju untuk wali kota, Pak. Oh gitu ya? Iya. Ini sangat relevan untuk mengaktualisasikan amanah atau wasiat saya gitu. Kebetulan Cirebon kan sangat kaya dengan budaya, peninggalan budaya. Dan saya berdoa semoga di kota Cirebon ada, dan tidak mesti saya, Pak. Ya, betul. Saya doakan sahabat-sahabat saya itu ada yang mau itu, sehingga saya juga nggak di situ nggak apa-apa, masalah. Masih banyak pekerjaan. Saya masih banyak nanti kerjaan apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Para pemirsa di mana berada, kembali bertemu bersama di Leader dengan saya, Yayon Indrayana. Para pemirsa, saat ini Kota Cirebon dan juga di banyak lagi daerah di Indonesia sedang disibukkan dengan agenda demokrasi yang sangat luar biasa, yaitu Pilkada Serentak 2004-2029. Pemilihan kepala daerah, entah itu gubernur, wali kota maupun bupati. Tentu saja ini hal yang menarik bagi jalannya proses kehidupan berdemokrasi di negara kita. Bagaimana kita dapat memilih calon-calon pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Untuk itu, jangan sampai salah dalam memilih calon pemimpin. Karena kalau salah, resikonya tidak saja 5 tahun ke depan, tetapi bisa lebih lama dari itu. Contohnya, pemimpin yang suka berhutang misalkan, nah itu resikonya bisa berlanjut sampai anak cucu kita bahkan. Nah, saat ini sudah beredar banyak wacana atau opini tentang siapa-siapa yang akan menjadi calon pemimpin atau calon wali kota di kota Cirebon ini. Beberapa gambar atau foto sudah banyak tersebar di sudut-sudut kota. Pemirsa, saat ini saya bersama narasumber yang tentu sudah tidak asing bagi warga kota Cirebon, Dr. Asad SPTHT BKL. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore, Pak Yon. Sehat ya Pak Dokter ya? Alhamdulillah. Lama kita ketemu ya. Oke, Pak Dokter. Sebelum kita ngobrol jauh tentang Pilwalkot nih Pak Dokter. Kalau bicara tentang dunia kesehatan, saya rasa semua orang sudah tahu semua lah Pak Dokter itu ya kan. Nah, barangkali Pak Dokter bisa cerita tentang hal-hal yang di luar dunia kesehatan. Barangkali ada juga kegiatan-kegiatan Pak Dokter tentang hal itu. Silakan Pak Dokter. Ya, jadi selain saya sebagai dokter memberikan pelayanan di Permata, di klinik hari-hari, saya berinteraksi dengan masyarakat kota, olahraga di kawasan Bima ini. Dan tidak hanya olahraga, tapi juga ada sharing-sharing banyak hal tentang kehidupan, termasuk juga kehidupan di kota Cirebon. Kemudian dalam kegiatan lain, saya juga membina anak-anak mahasiswa. Mahasiswa. Kemudian ada juga saya. Mereka tuh mahasiswa tidak mampu atau mahasiswa gimana dong? Mahasiswa yang saya kasih pandangan-pandangan bagaimana mengembangkan dirinya ke depan. Semacam bimbingan gitu ya? Kita belum lama membuka rumah peradaban namanya. Jadi kos-kosan 30 mahasiswa, tapi kita kasih kurikulum edukasi, terutama membangun mindset mereka supaya punya optimisme dan tahu membangun kehidupan dan membuat roadmap bagaimana 20 tahun ke depan dia mengembangkan dirinya. Kemudian saya juga punya lembaga-lembaga sebagai bentuk kontribusi kita untuk kemajuan masyarakat ya. Misalnya lembaga apa dok? Contoh saya punya lembaga pelatihan LPK Nusantara. LPK Nusantara ya. Kemudian saya juga punya lembaga
Permata Nusantara Consulting. Oh. Nah, itu untuk membantu klinik atau rumah sakit untuk Oh. membangun atau Memotivasi. mengevaluasi Oh, apakah ada problem atau bagaimana. Gitu. Oh. Kemudian saya juga masih aktif sebagai anggota Presidium Kami Jabar. Oh, luar Itu biasa juga ya. kita sering ada diskusi-diskusi, seminar. Kemudian saya masih aktif juga sebagai wakil ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Jawa Barat. Oh, masih ada dok ya? Masih, ya? masih. Saya ketua bidang pangan dan energi. Oh. Nah, salah satunya kita mengadakan FGG ya, untuk melihat untuk mencari solusi terhadap problem-problem pangan dan energi. Oke. Kemudian di kegiatan di Kota Cirebon, saya masih sebagai ketua pembina di Apindo. Apindo, apa itu dok? Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Oh, membina industri-industri. Industri-industri ya. Kemudian di Kadin saya juga masih wakil ketua. Masih juga. Kemudian di anak-anak tangan di atas saya sebagai pendiri pembina juga. Jadi di sela-sela kehidupan saya sebagai dokter sering luar biasa, banyak sekali dok ya. Gimana membagi waktunya tuh? Iya, alhamdulillah sih masih bisa tersangani semua lah ya. Iya. Itu beberapa kegiatan saya di luar saya sebagai dokter, Pak. Oke, Pak Dokter, luar biasa sekali ya kegiatannya. Oke Pak Dokter, sekarang kita ngobrol santai saja nih terkait dengan agenda demokrasi di kota kita ya, yaitu Pilwakot 2024-2029. Di mana kita akan memilih pemimpin kota Cirebon ini. Nah, sesuai dengan branding kita Pak, leader ya, kita mencari pemimpin. Nah, Pak Dokter, Bapak kan saya pikir sudah berada pada zona nyaman mestinya ya, Pak. Tapi kenapa kok memilih atau apa alasan Pak Dokter sekarang untuk terjun ke dunia politik? Jadi begini, memang kita sebagai hamba Allah, sebagai warga negara, ya, itu wajib berkontribusi bagaimana memajukan wilayah kita. Oke. Iya. Dan saya udah 3 kali musim pilkada, selalu diminta ya. Ditawarin gitu? Ditawarin oleh baik partai maupun ada orang yang mendorong-dorong saya. Berarti sekarang yang keempat? Ketiga ini. Ketiga. Pernah juga dapat rekom untuk ikut wakil, tapi saya akhirnya mundur. Nah kemarin dalam silaturahmi dengan teman-teman para tokoh, tiba-tiba saya diminta untuk maju di pilkada di kota Cirebon. Jadi setelah 3 kali baru sih. Nah awalnya gitu, cuman setelah saya pertimbangkan permintaan para tokoh itu, saya memandang pilkada ini suatu sarana kebaikan. Betul. Gimana kita ya, bagaimana kita ikut berkontestasi dengan tujuan Cirebon ini, kota ini mesti digunakan gitu, Pak. Nah, dan pertanyaan itu sudah menjadi hari-hari diskusi kita dengan banyak orang, baik dalam obrolan informal sambil jalan maupun dalam diskusi-diskusi. Sehingga ini sesuatu yang menarik dan ini menurut saya sarana kebaikan. Jadi kalau ada sarana kebaikan, saya kira kalau kita ikut dengan nawaitu berkontribusi, saya kira itu sesuatu yang harus mulia untuk dilakukan. Betul. Adapun nanti siapa yang jadi itu Sang Maha Kuasa yang pastilah. Tapi pada yang Maha Kuasa. Bagi saya ini sarana silaturahmi, sarana berpikir, bagaimana berkontribusi untuk kemajuan kota ini. Oke, luar biasa Pak Dokter. Nah, dari informasi yang saya dapat di Pak Dokter, Pak Dokter mendaftar ke Partai Gerindra ya Pak ya, untuk ikut dalam Pilwakot 2024-2029 ini. Nah, kenapa memilih Partai Gerindra Pak? Apakah memang tujuannya atau visinya sama, barangkali seperti apa? Jadi sebenarnya semua partai itu kan dilindungi oleh undang-undang. Dan semua partai memiliki visi misi yang baik. Sama-sama ingin memajukan negara ini. Negara atau kotanya. Iya. Hanya kebetulan pada waktu saya didaulat maju, hanya Partai Gerindra yang kemudian membuka pendaftaran. Oh gitu. Iya. Nah,
Dan memang Partai Gerindra menarik, Pak, Oh, karena partainya penguasa. oke. Tidak hanya itu, saya melihat belakangan banyak statement-statement Pak Prabowo. Ya, sebagai ketua Ya, Gerindra ya. ya bukan belakangan ya, Ya. udah lama beliau kan Ya. banyak memberikan statement-statement yang sangat menarik bagi saya. Oh, Salah misalkan satunya, apa? beliau mengatakan, saya ingin mempersatukan seluruh elemen bangsa. Oh, Kemudian beliau menggagas membentuk Presiden Club. Iya. Itu menurut saya sih ide yang sangat luar bagus ya. biasa. Oke. Kemudian beliau juga mengeluarkan statement, saya tidak mau didikte oleh Amerika, oleh Cina, tapi saya akan bekerja sama dengan seluruh bangsa di muka bumi. Mandiri lah ya. Itu pernyataan seorang pemimpin, Betul. seorang leader. Betul banget. Ada lagi pernyataan beliau yang sangat menyentuh hati saya kira menyentuh hati rakyat Indonesia. Saya tidak mau ada warga Indonesia rakyat yang tidak bisa makan, yang tidak bisa berobat, yang tidak bisa sekolah. Luar biasa ya, Dok. Sampai beliau menggagas makan siang gratis. Nah ini, padahal nanti mau dokter adopsi juga itu ya. Oh, kalau itu udah pasti, karena itu udah ada anggarannya. Ya, bahkan kita akan kembangkan di luar itu. Iya. Betul. Nah ini alasan saya memilih Gerindra, gitu kan, menarik. Ada pernyataan Ketua Umum Gerindra yang menunjukkan beliau seorang pemimpin bangsa, pemimpin yang mandiri gitu. Nah sehingga ketika saya diusung oleh Gerindra, nah ini akan link and match dengan gagasan-gagasan beliau. Pusat lah ya. Oke, Pak Dokter, kalau dilihat dari prosesnya nih, kan waktu udah nggak lama lagi, Dok ya. Pendaftaran itu di Agustus. Nah, sampai sejauh mana sekarang interaksi Pak Dokter dengan Gerindra? Apakah sudah mau rekomendasi atau seperti apa? Kita interaksi dengan Gerindra yang pendaftaran, ikut fit and proper test. Sudah dilalui semua ya? Sudah, tertes juga di DPD Jawa Barat. Kemudian tinggal menunggu mungkin respon dari DPP. Rekomendasi dari DPP-nya ya? Rekom atau mungkin kita diundang ke sana, saya kurang paham. Itu perkiraan kapan? Itu saya nggak tahu juga ya? Itu kewenangan DPP ya? Iya. Tapi paling tidak kan sebelum Agustus itu lah ya, sebelum 23 Agustus. Iya, pasti. Sebelum pendaftaran. Karena itu pendaftaran. Oke, Dokter. Nah, kalau sekiranya nih, misalkan Pak Dokter dapat rekom dari Gerindra, nah artinya Pak Dokter kan harus siap untuk berkoalisi dengan partai lain, karena sekarang tidak ada partai yang bisa mandiri ya, gitu kan. Nah sekarang apakah Pak Dokter siap untuk itu? Artinya dalam pandangan Pak Dokter, apakah Pak Dokter siap untuk jadi wali kota atau siap juga jadi wakil wali kota? Karena kan dalam koalisi kan bisa seperti itu kan? Iya. Kalau saya memang dari awal para tokoh, para senior saya meminta saya maju untuk wali kota, Pak. Oh gitu ya? Iya. Nah, artinya apakah itu harga mati? Saya kira iya, Pak. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau jadi wakil nggak mau, Pak? Saya lebih baik keluar aja. Luar biasa ini. Ini pernyataan calon pemimpin yang luar biasa menurut saya. Karena orang kan sekarang banyak penawaran seperti itu ya. Udah jadi wakil aja kalau. Dan meskipun saya di luar, nanti tetap saya berikan masukan. Apalagi yang maju ini teman semua gitu, sahabat semua gitu kan. Nah, tadi Dok ya, ini barangkali juga, apakah Dokter juga melakukan pembicaraan dengan partai-partai lain barangkali? Saya kira atau masih sama terbatas pada Gerindra saja atau ada kalau selo komunikasi ada sih, dan memang kan semua yang teman-teman di partai juga ya sahabat-sahabat juga gitu. Jadi artinya komunikasi itu selalu ada. Cuman mengerucut belum itu yang belum, karena kan menunggu rekom tentunya. Oke lah. Sekarang gini Dok, anggaplah Pak Dokter suatu saat dapat rekomendasi ya, dari partai manapun. Nah, kira-kira visinya apa nih Dok? Jadi membangun kota ini nih. Iya, kalau saya sesuai dengan cara pandang saya bahwa hidup manusia itu
harus menjalankan kehidupan sesuai dengan petunjuk Sang Maha Pencipta. Setuju. Nah, Gusti Allah itu kan menciptakan manusia, Ya. salah satunya untuk menjadi pemimpin, Ya. khalifah fil ardh. Ya. Dan tugas pemimpin itu membangun peradaban. Membangun peradaban. Oke. Membangun kehidupan yang lebih baik. Oke. Nah, dalam pandangan saya, peradaban itu bisa diilustrasikan seperti bangunan kehidupan, di mana pondasinya itu nilai-nilai kebenaran. Ya. Nilai kebenaran itu salah satunya dalam agama kita adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Misalkan. Dan inti daripada nilai kebenaran itulah keimanan kita kepada Allah SWT. Oke. Keimanan kepada Sang Maha Pencipta, bahwa di balik kehidupannya ada pencipta, pengatur, dan penguasa. Ya. Nah ini pondasi. Artinya apapun yang kita lakukan harus dasarnya dari itu dulu ya. Ini yang disebut dengan mindset, Pak. Mindsetnya. Oke. Nah, pondasinya ini, jadi saya ingin membangun kehidupan masyarakat Kota Cirebon, pondasinya ini. Ya. Kemudian tiangnya sains dan teknologi, Pak. Sains dan teknologi, oke. Jadi masyarakat kita, generasi muda harus memahami sains teknologi. Ya. Nah, kenapa perlu nilai pondasi nilai kebenaran? Karena sains teknologi harus digunakan untuk kebenaran, menciptakan nilai tambah bagi kita semua. Iya, betul. Contoh, Pak Yoyon punya pisau. Ya. Pisau ini kan produk teknologi, Pak. Betul. Hasil ini kalau Pak Yoyon bukan orang baik, bisa digunakan untuk kejahatan. Oke. Makanya peradaban itu pondasinya nilai-nilai kemana, tiangnya teknologi, atapnya itu kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Nah, itu filosofinya. Ya. Kemudian makanya tagline saya ingin mewujudkan kota Cirebon yang beradab. Nah, beradab ini bisa juga kepanjangan dari beragama dan berbudaya. Luar biasa, sudah siap ternyata ya. Nah, kemudian ini juga selaras dengan amanah atau wasiat Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Iya, insun titip tajuk lan fakir miskin. Tajuk itu nilai-nilai kebenaran. Nah, dalam nilai-nilai kebenaran itu kita diwajibkan memahami sains teknologi. Untuk bisa menciptakan kesejahteraan bagi fakir miskin tadi. Iya, salah satunya. Luar biasa. Dan angka kemiskinan di Kota Cirebon itu 6,9, Pak. Dari sekian dari 320.000. Artinya ada 22.000 penduduk miskin di kota ini. Luar biasa, Pak Dokter, datanya sangat akurat. Itu, Pak. Nah, sekarang gini, Pak Dokter. Untuk membangun kota yang beradab ini, ya pastinya kita harus tahu permasalahannya apa sih kota ini kok sampai kita harus bangun beradab. Ya. Nah, dalam pandangan Pak Dokter selama ini, apa sih yang menjadi masalah utama kota ini? Yang masalah utama dalam kehidupan manusia memang mindset, Pak. Pola pikir. Mindset tadi? Iya. Artinya mindset itu mindset masyarakat, mindset pejabat, atau mindset semua orang, Pak. Semua orang. Okay. Nah, mindset itu bisa dibangun lewat komunikasi. Ya. Dalam bentuk formalnya melalui sarana pendidikan. Makanya salah satu untuk mewujudkan kota Cirebon yang beradab, saya ingin menata sistem pendidikan yang ada di kota Cirebon. Tapi pendidikan itu urusan kementerian pendidikan kalau dari SMA ke atas. Kita hanya SD sampai SMP. Oh enggak, sebagai kepala daerah kan wajib mencerdaskan masyarakat. Oke. Kita akan lihat kurikulum yang ada sudah mampu mengantarkan anak-anak menjadi orang-orang yang memiliki mindset yang betul. Oke. Nah, bahkan tidak hanya pendidikan formal, termasuk pendidikan non informal juga ya. Nah, dalam membangun peradaban kita harus punya contoh. Dan contoh yang terbaik adalah Rasulullah. Artinya kita harus punya teladan gitu ya. Iya. Rasulullah itu membangun peradaban masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani, Pak. Dan dalam membangun peradaban itu Rasulullah mengajarkan keimanan itu 10 tahun. Keimanan saya 10 tahun ya? Artinya dasarnya 10 tahun. Iya, Pak. Jadi perintah sholat itu baru 10 tahun kenabian, Pak. Ini luar biasa nih. Kita harus meriset kembali nih dunia pendidikan kita. Dalam strata pendidikan kita, khususnya memasuki usia dewasa itu, mindset keimanan harus ditanamkan dan dipahami secara akal, Pak. Bukan sifatnya doktrin atau turun-temurun. Nah, ini akan mendorong seseorang itu punya etos belajar, etos bekerja, etos untuk maju. Artinya setelah mindsetnya berubah, dan itu
Al-Qur'annya ada, Pak. Oke. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oh, Sesungguhnya Allah artinya, tidak akan merubah nasib satu kaum mm-mm. sebelum mindsetnya berubah. Oke. Mindset berubahnya apa? Mindset yang benar itu Ah, beriman kepada Allah. iya. Bahwa di balik semua ini ada yang mengatur, ada yang menciptakan, Iya. dan ada yang berkuasa. Oke. Gitu. Wah, luar biasa Pak Dokter ini. Ya, artinya memang sangat-sangat apa ya, sangat mendasar sekali ya bahwa Dan persoalan kita adalah Al-Quran itu kan kebenaran yang hakiki. Pak. iya, tidak bisa ditawar ya. Ada dalam Al-Quran juga, Pak. Lau ana ahlal quru amanu wa taqwa fatahna barakallah minas samai wal ardi. Kalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, bertakwa itu beramal soleh, berbuat baik atas dasar mengharap ridho Allah. Ya. Allah akan limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Amin. Luar biasa. Ya. Nah, Jadi kita bertransaksi dengan Allah gitu iya, ya. Pak. Kan manusia ini ada yang menciptakan Gusti Allah. Betul. Bagaimana manusia itu berinteraksi? Iya. Itu harus pakai kalau istilah lain itu pakai manual booknya sama pencipta. Oh, Yoyon gitu. beli handphone. Menggunakan sesuai manual booknya. Iya. Manusia diciptakan oleh Gusti Allah, ada manual booknya. Al-Quran hadis itu ya. Kemudian bagaimana mengimplementasikan? Contohnya Rasulullah. Kemudian Jadi, tidak cukup itu, Al-Quran memerintahkan kita memahami sains teknologi. Karena dengan sains teknologi kita menjadi mudah. Mau berangkat haji, ya. 9 jam nyampe. Iya. Dulu kan berbulan-bulan. Pak Yoyon mau ngobrol sama keluarga, pakai pikul bisa. Iya, itulah teknologi, Pak. Oke. Makanya ada tagline saya juga, dengan agama hidup akan terarah, ya. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, ya. Dengan seni atau budaya hidup menjadi indah. Oh, luar biasa. Makanya tagline saya membangun peradaban, yaitu beragama dan berbudaya. Luar biasa, Dok. Ini memang kelihatannya jawaban. Jadi dari, ini jawaban dari titipan Sunan Gunung Jatim, Dok ya. Ini sangat relevan ya. untuk mengaktualisasikan amanah atau wasiat saya Gunung Jatim. Gitu. Ya. Kebetulan Cirebon kan sangat kaya dengan budaya. Betul. Dan budaya. Cirebon masa jayanya berada pada masa Sunan Gunung Jati itu, Dok ya. Iya, Pak. Kalau kita jadikan terakhir, saya rasa wajar. Iya, jadi kita ingin dengan membangun kota Cirebon Kota mengembalikan kejayaan Cirebon dalam konteks kekinian. Oke, Dokter, luar biasa ini konsepnya tentang kota yang beradab ya. Nah, sekarang bagaimana, Dok, strategi untuk mencapai itu? Pertama, karena manusia ya itu akan berubah menjadi lebih baik ketika mendapatkan informasi yang memberdayakan. Nah, sarana untuk untuk menyampaikan informasi lewat sarana pendidikan, baik formal maupun non formal. Nah, saya akan mengevaluasi sistem pendidikan yang ada dari PAUD sampai perguruan tinggi, formal non formal, seperti apa kondisinya. Nah, saya ingin seluruh lembaga pendidikan ini kita bikin strata kualitasnya itu unggul, Pak. Standarnya unggul. Iya, kita bisa mengadop lembaga-lembaga pendidikan yang sudah bagus, kita aplikasi ke sini. Iya, itu pertama lembaga pendidikan. Terus yang kedua, saya juga ingin masyarakat Cirebon itu sejahtera. Biarpun kita masih punya angka kemiskinan yang 22.000 bagaimana mereka itu tetap dapat mendapatkan makanan yang bergizi, mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama dengan orang yang lainnya, anak yang lainnya, dan mendapat pelayanan kesehatan yang sama juga dengan yang lain. Itulah tugas seorang pemimpin, Pak. 3 hal tadi ya, pendidikan, makanan yang bergizi, kesejahteraan, kecerdasan, dan hak-haknya terlindungi, Pak. Nah, sekarang gini, Dok, apakah memang dokter melihat bahwa kemiskinan di kota Cirebon tadi itu memang karena nggak makan? Saya masih melihat ya. Banyak orang-orang yang kesulitan gitu. Untuk mendapatkan. Karena gini, Dok, yang saya dengar katanya orang yang ngambil bansos pakai HP, naik motor, ya kan berarti bukan orang miskin sebenarnya. Begini, miskin itu juga ada ukurannya, ada memang miskin secara material, ada juga miskin
secara moral gitu, ya? pengetahuan. mentalnya. Iya. Jadi dua-duanya kita akan Harus ada treatment. Pak. Iya. Iya kan? Kan Iya. sekarang kita banyak jumpai gitu. Katanya orang Iya, ngambil bansos tapi pakai HP, naik Iya, motor. iya. Kan itu kan Nah, sebenarnya bisa aja dia- itu salah alamat. Makanya data orang miskin, betul. data yang betul-betul Hmm. tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, kita harus tahu, Pak. Ya, jadi artinya data 22.000 itu belum tentu benar juga. Belum dong. tentu benar juga. Iya. Itu kan Karena- data statistik, Pak. Iya, dan beberapa instansi katanya beda-beda datanya. Iya. Dinas kesehatan, dinas Iya. sosial, BPJS Iya. ternyata Iya. beda-beda. Makanya harus dilakukan pendataan ulang yang lebih akurat. Kemudian data itu juga harus dievaluasi, betul nggak, cross check gitu, Betul. Pak. Itu, Pak. Nah, Dok, apakah model pemacaan seperti itu dengan model pemberian makan itu apakah tidak mendidik? Hah? Apakah justru tidak mendidik? Nanti mereka malah terlena keenakan makan. Oh, enggak. Gimana anunya tuh? Pendekatannya, Polanya gimana sih? kalau sebenarnya? saya begini, Pak. Hmm. Saya ingin BUMD kita itu diberdayakan, Pak. Oh, kita Jadi memantau BUMD Ada ya. divisi lain, Ah. mungkin divisi kuliner atau divisi apa namanya nanti, Ah. di mana BUMD itu menyiapkan Hmm. produk yang dibutuhkan masyarakat, terutama kebutuhan Oke. dasar, gizi, kebutuhan makan Ya, yang ya, bergizi, ya, Pak. ya. Nah, nanti BUMD itu tidak selalu memberikan free gitu, Pak. Ya. Bisa aja orang tidak mampu membeli sesuai kemampuannya. Gitu, Pak. Oh. Dan oke. saya ingin sebenarnya BUMD, mungkin tahap awal sih gratis Iya, dulu, tapi iya. berikutnya kan harus semakin Iya. meningkat kemauannya. bahkan saya ingin BUMD ini dimiliki oleh masyarakat sahamnya, Pak. Oh ya. Karena berdasarkan undang-undang boleh 49% Bisa, ya? dimiliki. Jadi kalau divisi kuliner misalkan dimiliki bisa oleh oleh masyarakat. bisa. Oh, luar biasa itu. Jadi masyarakat beli ke situ, Iya. beli ke punyanya sendiri. Benar. Dan orang miskin nggak usah bayar saham, Pak. Goodwill aja, Pak. Dan itu akan menghidupkan perekonomian masyarakat Iya, yang lainnya, Pak. multiplier efeknya akan Iya, besar. itu, Pak. Wah, aduh, luar biasa nih dokter konsepnya. Ini ternyata dokter udah banyak gagasan ya. Saya yakin dok kalau memang ini harus jadi wali kota dok, nggak bisa jadi wakil wali kota. Amin, amin. Oke, Pak Dokter. Nah, sekarang gini Pak Dokter. Sekarang terkait dengan gambaran masyarakat kita akan demokrasi dok. Iya. Dalam pandangan Pak Dokter, seperti apa sih gambaran masyarakat Cirebon ini? Karena sekarang banyak muncul pragmatisme bahwa mereka, yang penting mah dapat cuan, dipilih ya. Gimana dok? Nah, Artinya money politik masih kita suka lihat. ini salah satu problem Mental tadi ya? demokrasi kita. Oh. Seluruh problem kehidupan itu Mm-mm. akhirnya bermuara kepada mindset. Betul. Itu. Iya. Karena orang yang mindsetnya sudah benar, Ya. bahwa hidup ini ada yang mengatur, Mm-mm. ada yang Mengawasi. mengawasi, dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Kita saya lakukan. lakukan, betul. Itu hidupnya tidak akan sembarangan, Pak. Melakukan sesuatu Tidak akan itu. sembrono ya. Iya, ada dasarnya. Tidak akan apa. semaunya sendiri gitu ya. Nah, oleh karena itu, Hmm. kondisi demokrasi kita yang sangat pragmatis Iya. itu juga menjadi tantangan kita, Pak. Iya. Bagaimana kita upayakan Iya. hal-hal yang sifatnya pragmatisme itu kita eliminir, memang tidak bisa sekaligus. Ya, mungkin perlu tahapan dan waktu yang cukup lama Iya. ini, Dok, ya. Tetap kita tidak bisa sifatnya instan. Ya. Ada proses Ya. edukasi. Ya. Nah, kalau Pak Yoyon ingin tahu Ya. kenapa para tokoh tiba-tiba Menunjuk Pak Dokter. menunjuk saya. Apa tuh, Dok? Jadi Heeh. dalam satu diskusi itu, ya sekitar 30 tokoh, saya ngadain silaturahmi tapi kasih tema, Pak. Oh, Menyambut Pilkada serentak 2024. 24. Kemudian, Oke. Jadi diskusinya lebih terfokus ya, Dok, ya. iya, FGD nah. karena kenapa? Karena penting Ya. terjaring pemimpin yang mumpuni untuk beresin Betul, kota ini, Pak. Betul. Ini hari-hari kita ada di stadion ini Iya. kan mangkrak, Pak. Iya. Ini tantangan kita harus kita beresin. Banyak PR lah, banyak PR, Dok, ya. Nah, kemudian tema itu, Pak, saya kasih sub, Pak. Subtema pertama, strategi memutus mata rantai money politik. Oh, itu justru yang menjadi prioritas ya. Yang kedua, strategi menjaring Ah. dan memenangkan calon kepala daerah yang mumpuni. Oh, luar biasa. Bukan hal yang sederhana itu, Dok. Iya. Dan memang Ya. orang di dalam diskusi itu terbelah dua, Pak. Pro dan kontra. Tidak mungkin pilkada ini tanpa money politik. Ya, pastilah.
Oke. Itu realita Ya. katanya. Ya. Dan memang realitanya begitu. Ya, betul. Saya bilang justru itu. Gimana kalau kita ngajak berdakwah ke policy holder, khusus Kota Cirebon, yuk laksanakan sesuai undang-undang. Hebat. Dan terus terang, saya menggagas Ya. deklarasi pilkada beradab. Oh, Itu Pak. mau di launching apa nih, Dok? Saya sih ingin launching. Kalau Segera Pak mungkin. Yayan juga mendukung. Oh, siap. Kalau pengen ngambil Siap, duluan, Dok. saya jadi Siap, Pak. Ini kan hal yang dalam baik, Dok. imajinasi saya, deklarasi itu Ya. dilakukan di alun-alun. Oh, Alun Jaksan ya. Berdiri 1.000 orang. Heeh. Di situ ada para akademisi, Ya. pengusaha, anak muda, Ya. para tokoh masyarakat, Ya. ketua-ketua institusi, mungkin Ya. ketua kadin, ketua apa. Ya. 1.000 orang Heeh. berkomitmen deklarasi pilkada beradab. Nah, ini untuk kita upayakan khusus untuk Kota Wali, Pak. Ya. Betul. Sehingga lahirlah jangan, pemimpin yang tidak terbebani oleh hal-hal Hutang. yang pragmatis, Pak. Betul. Betul. Dan ini saya sampaikan Ya. ke banyak pihak. Ya. Sampai hari ini tidak ada yang menolak sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi mereka menunggu untuk Nah, segera saya tinggal bikin tim aja, Pak. Nah, itu yang pertama. kita siapkan. Nah, terus yang kedua, strategi menjaring dan memenangkan calon yang mumpuni, Pak. Oke. Nah, apa sih sebenarnya pemimpin yang mampu Mengayomi, mengayomi, membangun, mengupayakan agar warga ini maju sejahtera atau bahasa lain beradab. Ya. Jadi seorang pemimpin itu lagi-lagi kita harus mencontoh kepada Rasulullah. Pak. Iya. Memang tidak ada contoh lain ya. Iya. Diakui Rasulullah itu oleh Betul. semua pihak, Pak. Betul. Termasuk Oleh non muslim juga. Iya, Pak. Iya, betul. Oleh dunia Nah, bahkan ya. ada 4 karakter Rasulullah sebagai pemimpin. Satu. SATM. Sidik. Sidik, amanah, patonah, tablik. SAFT. Sidik, amanah, patonah, tablik. Oke. Sidik itu tadi mindset, Pak. Ya. Dia Bisa dipercaya. nilai-nilai kebenaran itu sudah tertanam dalam dirinya itu. keimanan tertanam. Iya. Kemudian amanah. Iya. Amanah ini profesional. Betul. Orang bisa Dapat amanah, bisa melaksanakan kalau menguasai teknologi. Iya, tanggung jawab ya. Oke. Pak Yayan mengembangkan ini komunikasi. Komunikasi. Iya. Oke. Pak Yayan bisa tanpa teknologi. Susah ya. Jadi makanya setelah sidik, amanah itu menguasai teknologi, Betul. Pak. Mengerjakan sesuatu itu ada reasoningnya, Iya. Pak. Terukur. Iya. Kemudian patona. Iya. Patona itu selalu mengimprove, mengevaluasi terus. Betul. Nah, setelah itu tablik. Kenapa perlu tablik? Karena pengalaman, keilmuan, kecerdasan harus dibagikan ke banyak orang. Betul. Dan makanya seorang pemimpin harus punya kemampuan tablik. Iya. Mengajak, Iya. berdakwah, Komunikasi, ya. bernegosiasi. Iya, Itu, betul. Pak. Aduh. Luar biasa nih Pak Dokter nih. Aduh, cukup banyak juga. Oleh nih. karena itu, seluruh kandidat harus diuji, Pak. Ya, betul. Diuji, Uji publik ya. iya, karakternya. Diuji juga tingkat kemampuan. Mentalnya tadi itu, Profesional, mindsetnya tadi itu ya, terutama ya. kecerdasan, Oke. Karena kalau sosok yang akan kita dudukan sebagai kepala daerah, Ya. hanya modalnya elektabilitas sama popularitas. Nggak akan jadi apa-apa itu dong. Dan ada dalam agama kita ada Iya, iya. ininya juga, Pak. Ada perintahnya. Iya, Jangan serahkan sesuatu kepada bukan Ya. ahlinya. betul. Kalau sesuatu diserahkan bukan ahlinya, Tunggu kehancurannya. Oleh karena itu, ini harus mengedukasi publik, masyarakat, khususnya pemilik suara. Ya. Pilihlah orang Ya. yang memiliki 4 karakter tadi. Betul. Dan saya berdoa semoga di Kota Cirebon ada, dan tidak mesti saya, Pak. Oke. Ya, betul. Saya doakan sahabat-sahabat siapapun saya jadi itu pemimpin, ya. ada yang mau itu, sehingga saya juga Senang di ya. situ nggak apa-apa, Nggak masalah. masih Ya, banyak saya kan pekerjaan. gitu kan. Saya masih banyak nanti kerjaan apa ya. Itu, Pak. Oke, Pak Dokter, luar biasa ini. Cuman sayang waktu juga yang harus memisahkan Nah, kita. ada tadi soal pendidikan ya, Pak. Ya. Kemudian soal kesejahteraan masyarakat, kebutuhan dasar dipenuhi Ya. dengan memberdayakan nanti BUMD. Oke. Kemudian kita juga kota yang beradab ini juga
tata ruangnya, lingkungannya harus bersih, harus nyaman. Nah, itu ada konsepnya, Pak. Ada ini. Saya ingin mewujudkan Cirebon Smart City. Smart City ya. Oke. Ini sudah ada konsepnya dan saya dibantu oleh teman-teman di BRIN, beberapa guru besar. Badan riset Badan riset apa? Ya, kalau dulu BPPT lah. Oke. Tempat berkumpulnya orang-orang ahli di situ. Saya udah udah ada konsep-konsep udah itu ya. diminta nanti kalau sudah fix maju, saya akan diundang. Diberikan bagaimana konsep Cirebon Smart City. Itu yang pertama, yang tadi kan pendidikan, kesehatan masyarakat dengan memberdayakan BUMD. Yang ketiga, saya ingin mewujudkan Cirebon Smart City. Nah, kemudian saya ingin merevitalisasi, merawat puing-puing kejayaan Cirebon, Pak. Heritage ya. Keraton Cagar budaya ya yang kita miliki ya. Saya ingin mempersatukan keraton, tidak usah keraton ini bertengkar, berseteru, tapi bersahabat, bersilaturahmi. Kemudian anak-anak keraton, kita ingin sekolahkan ke luar negeri, Pak. Supaya mindset mereka berubah juga ya. Supaya tahu caranya bagaimana mengembangkan wisata, mengembangkan, merawat dan mengembangkan cagar budaya, aset punya keraton itu. Betul. Di negara-negara lain seperti di Abu Dhabi, Pak, itu negara tandus, tapi dikembangkan pariwisata. Ini keraton kita punya nilai-nilai sejarah, Pak. Tinggal ngembangin aja susah gitu ya. Nah, itu yang akan kita kembangkan. Jadi budaya itu di samping peninggalan para pendahulu, ya. Kemudian kita juga banyak budaya-budaya, ada kesenian, ada kuliner, ada handcraft, banyak. Luar biasa memang Cirebon itu. Itu yang akan kita kembangkan. Nah, kemudian Cirebon ini memiliki banyak sumber daya tadi, Pak. Lokasinya sangat strategis antara Jawa Barat, Jawa Tengah. Berada pada jalur transportasi kemudian nasional. Meskipun kota kecil, punya lembaga pendidikan yang lengkap, Pak. Dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Betul. Dan punya prodi yang lengkap. Itu. Kemudian punya sejarah kejayaan. Kemudian akses ke sini kapan saja dari berbagai bisa capai. Nah, bagaimana kita mengelola sumber daya yang kita miliki sehingga terwujud kota Cirebon yang beradab. Kita nggak bisa sendiri. Harus sinergi dengan banyak ada konsep manajemen modern, namanya konsep manajemen pentahelix. Pentahelix. Jadi kolaborasi antara government, akademisi, media, pengusaha, media, dan masyarakat. Jadi peran media ini luar biasa. Betul. Sehingga kalau saya jadi wali kota, media akan kita tata, Pak. Menjadi media yang profesional, media yang mandiri, Pak. Dan semua harus berbasis sains dan teknologi. Dan keimanan dan lagi-lagi mindsetnya juga harus diberesin, Pak. Iya dong, harus. Itu semua SDM, Pak. Semua betul. Setuju. Sehingga diharapkan kota Cirebon menjadi model masyarakat yang beradab, yang bisa madani lah ya. Masyarakat madani yang bisa dicontoh oleh ke kota-kota lain, kabupaten lain. Dan luar biasa. Sejarahnya memang Cirebon pernah menjadi pada abad ke-15 itu ketika zaman Belanda itu kan. Bahkan Sunda Kelapa, Jayakarta dari itu mana itu dari Cirebon. Nah, oleh karena itu kita juga dalam rangka haul Gunung Jati akan mengadakan seminar seminar Edu Heritage. Edu Heritage. Itu tanggal 23. Langsung di Jakarta kalau nggak salah ya. Iya. Nanti yang seminarnya itu di Pendopo. Kebetulan saya sebagai ketua kabupaten di Kartini. Iya. Kebetulan saya sebagai ketua ISMI bagian dari itu. Kolaborasi dengan Keraton dan Pemda. Oke, luar biasa Pak Dokter. Aduh nih sayang waktunya ya Mas Rian ya, sudah sangat terbatas. Terima kasih Pak Dokter nih atas pencerahannya. Sama, saya juga terima kasih. Dan semoga sekali lagi Pak Yoyon, kita berdoa semoga kepala daerah Kota Cirebon, orang yang terbaik, orang yang memenuhi syarat tadi, itu Sidik Amanah Fatwa tadi, tidak mesti saya. Siapapun dia pemimpinnya yang penting di Cirebon ini adalah ya, sudah tercatat lah ya. Makanya kita sebagai orang yang didorong maju
nawaitu fasabikul khairat. Amin. Tidak boleh ada rasa baper dengan teman-teman yang lain, Iya. tetapi ini menjadi sarana Oke. berlomba untuk menciptakan kebaikan. Sarana mengabdi, bukan sarana untuk memperkaya diri, apalagi untuk hal-hal yang lain yang negatif. Kita doakan, Pak. Amin, amin, amin. Ya. Salah, salah. Tidak mesti saya. Ya, baik Pak Dokter. Semoga apa yang kita sampaikan atau kita share pada hari ini dapat menjadi tambahan wawasan atau juga pemahaman bagi masyarakat kita ketika nanti dalam mereka melaksanakan Pilwalkot besok, mereka betul-betul dapat memilih pemimpin yang tadi sesuai dengan seperti Pak Dokter sampaikan. Pemirsa, demikianlah diskusi saya dengan narasumber hebat kita, Dr. Asad. Saya Yohan Indrayana dengan ini mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya dan jangan lupa untuk tetap like dan subscribe agar The Leader tetap memberikan info-info yang terbaik untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peradaban. Salam peradaban.